Bisa ya. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi di hari ini kita tuh akan ada praktikum. Tapi praktikumnya secara online, bisa sudah siapkan alat dan bahannya juga, gitu ya. Alat dan bahan bisa sudah siapkan. Paling yang nanti kalian perlu untuk pastikan adalah silakan masing-masing buka terlebih dahulu ini ya, assignment yang Mister sudah kasih. Ini Mister bantu share screen-nya. Oke. Nah, iya, oke. Silakan kalian buka assignment yang ini ya. Ini tadi Mister baru kasih. Itu isinya adalah panduan praktikum dan juga lembar praktikumnya, lembar hasil datanya, ya. Oke, mungkin di tempat kalian nanti kelihatannya seperti ini, ya. Silakan kalian boleh download dulu, boleh langsung buka dan edit online, terserah kalian, gitu ya. Intinya senyaman-nyamannya kalian lah. Nah, sekarang yang Mister mau tunjukkan ini ya, ini adalah rangkaian untuk praktikumnya kita. Oke, Mister kasih waktu dulu selama 2 menit untuk kalian buka ininya kalian ya, buka assignment-nya kalian, di-download atau dibuka. Intinya Microsoft Word-nya silakan dibuka. Ya, 2 menit dari sekarang, silakan. Oke, sudah anak-anak? Kalau yang sudah bisa terbuka assignment-nya, Mister minta tolong untuk kasih reaction. Nah, kayak Mia, kasih ini ya, apa sih namanya, thumbs up gitu. Ya, ini penyakitnya kalian kalau online kayak gini. Nanti banyak yang tidak buka kamera. Tapi misal minta tolong ya, jangan cuman join saja, tapi betul-betul ikut ya. Nah, oke, sudah ya, rata-rata sudah buka ininya ya, sudah buka assignment-nya. Nah, Mister akan jelaskan berkaitan dengan assignment yang Mister kasih di dalam hal ini ya, soal ininya ya, tahap-tahapan yang perlu untuk kalian pahami. Oke, bisa pastikan lagi ya, sudah terlihat screen-nya Mister. Willy, dapat lihat nggak? Di tempatnya Willy, Mister kayak share screen, dapat lihat nggak? Willy. Nah, ini nih, jangan-jangan Willy nih, cuma join ini. Ada di sebenarnya di depan laptopnya ini. Coba, Jona, dapat lihat nggak Jona, Mister P screen? Jonathan Pola, Ada, ada. ada. Oke, baik, thank you ya. Jangan kemana-mana ya, Jona ya. Oke, anak-anak. Jadi Mister mau jelasin dulu berkaitan dengan langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan dan juga langkah-langkah praktikumnya. Nah, yang pertama itu silakan kalian lihat di sini tuh ada pertama tuh tahap persiapan. Gitu ya. Yang pertama nih di bold tahap persiapan, kemudian baru tahap cobaan atau praktikum. Nah, tahap persiapan terbagi atas 2 tahap, yaitu persiapan alat bahan dan juga persiapan untuk pengukuran massa gelas, gitu ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di bagian bawahnya lagi, di situ akan ada ini juga ya, masuk ke tahap percobaan. Nah, di percobaan ini kalian akan masuk ke tahap percobaan. Nah, ini kita akan siapin sampel
sampelnya, kemudian TSS dan TDS-nya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, sampai ke pengukuran. Nah, Mister lanjutkan sampai ke bagian data-datanya, ya. Datanya di sini ada 8 data yang akan kalian ukur. Memang yang kalian ukur tuh ada 4 parameter atau 4 besaran gitu ya, yaitu yang pertama TS, PDS, SS, kemudian ada pH, ada juga temperatur. Oh ya 5 ya berarti ya. Nah, tapi ya nanti yang akan diolah itu cuma 4, yaitu TSS, TDS, pH, dan juga temperatur gitu ya. Nah, di dalam pengukuran tersebut kalian perlu untuk isi semua ini. Nanti diserahkan peragatan pengukuran sebanyak 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena itu untuk meminimalisir terjadinya human error, gitu ya. Jadi supaya semakin valid datanya, minimal 3 kali. Nanti cari 3 kali, baru hitung rata-ratanya. Nanti untuk pengolahan data selanjutnya, Mister akan jelaskan di minggu depan. Oke, selanjutnya anak-anak, Mister mau perkenalkan dulu sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, di sini kan tahap paling pertama itu adalah pastikan alat dan bahan dan dalam keadaan bersih, baca kembali instruksi praktikum, dan juga berikan label pada masing-masing gelas kimia. Ya, nah, jadi anak-anak di sini Mister sudah siapin alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kita, gitu ya. Mungkin Mister akan jelasin dulu mulai dari alat-alatnya dulu, baru masuk ke bahan. Oke, kita lihat di bagian alat gitu ya. Di sini Mister ada siapin gelas ukur gitu ya. Gelas ukur 25 ml gitu ya. Mister stop share screen dulu, Mister bayar kameranya. Nah, ini. Ini adalah gelas ukur 25 ml gitu ya. 25 ml. Kemudian jadi nanti kita akan ukur volume dari air yang akan kita tes. Kemudian di sini ada 2 buah gelas kimia atau biasanya dibilang beaker, ya, gelas beaker. Gelas kimia yang volumenya maksimum adalah 50 ml. Ada 2, oke ya. Kemudian di sini Mister ada siapin 1 buah cawan petri atau petri dish, gitu ya, cawan petri. Ini nanti dipakai untuk taruh sampel dari TSS. Kemudian ini ada corong, gitu ya, supaya kalau kita tuang dia tidak kemana-mana. Lalu lanjut ada termometer. Mister ada siapin termometernya 3, gitu ya. Termometernya 3, kenapa 3, Mister? Karena nanti ada pengukurannya dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, karena 3 kali makanya Mister langsung daripada Mister angkat terus ini ya, Mister siapin aja langsung 3, biar langsung 1 kali ditaruh, 3-tiganya keukur, gitu ya. Seterusnya, nah ini Mister ada punya penjepit kayu, gitu ya, penjepit kayu karena penjepit kayu itu digunakan untuk kalau misalnya kita taruh apa namanya, taruh sampel penguapan, ini kan kita mau menguapkan ya. Nah, kita kan mau menguapkan ya, si gelas beaker ini kita taruh di atas apa, panci listrik. Nah, itu kan panas. Jadi kita pakai untuk angkat ya. Simple as that. Nah, seterusnya Mister ada siapin ada pipet juga gitu ya, ada pipet, di sini ada pipet. Nah, ini tuh dipakai untuk kalau misalnya kalian kelebihan atau kekurangan air, nanti pas masukin ke sini kalau berlebihan diambil, kalau kurang ditambah gitu ya. Nah, seterusnya ada batang kaca. Nah, ini namanya batang kaca anak-anak. Ini batang kaca ya. Nah, jadi batang kaca ini fungsinya untuk mengaduk gitu ya, mengaduk, tapi bukan cuma untuk mengaduk saja, tapi biasanya kalau misalnya orang tuang larutan ke dalam gelas beaker misalnya gitu ya, itu biasanya dituangnya ke batang kacanya supaya dia tidak splash, tidak ciprat gitu ya. Jadi dia akan mengalir mengikuti si batang kacanya. Ya, sudah itu untuk bagian alat-alatnya anak-anak. Oh iya, sama ini ada kertas saring. Ada kertas saring, gitu ya, kertas saring. Tapi di sini Mister bukan pakai kertas saring, ini kertas biasa karena kita nggak punya kertas saring. Tapi ya fungsinya kurang lebih sama, cuman untuk menyaringnya sedikit lebih lama. Nah, seterusnya apalagi ya? Sudah, alat sudah ya. Oh iya, kemudian di sini anak-anak Mister ada siapin panci listrik, gitu ya, panci listrik. Kemudian ada ini namanya neraca analitis yang ketelitiannya sampai 3 angka di belakang koma. Di belakang Mister ada oven untuk menguapkan, gitu ya. Lalu kita pindah ke bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ini maksudnya bahan-bahan yang memang habis dipakai.
Yang pertama tuh ada kertas pengukur pH atau yang di sini disebut Universal Test Paper, ya. Terus ada apa lagi ya? Ada ini, apa sih namanya? Bahan kita atau sampel airnya. Nah ini sampel airnya ini Mister ambil langsung dari sungai yang paling kotor di muka bumi ini ya, yaitu eh, Sungai Karobasan. Nggak bisa bercanda, ini campuran ya. Ini tuh campuran cuman air, pasir dengan ada garam di dalam. Nah, oh Mister belum tambahin garam dengan garam. Nah, jadi nanti kita akan lihat gitu ya bahwa garam itu nanti berfungsi, dia itu kurang lebih akan menjadi total suspended, total dissolved solid. Pasir itu akan jadi total dissolved solid, dan ya gabungan dari keduanya itu adalah TS atau total solid, gitu ya. Nah, jadi memang kita akan mengukur masing-masing kira-kira konsentrasinya berapa miligram per liter yang ada di dalam air yang tadi Mister sudah kasih ini ya. Nah, memang ini bukan air langsung dari sungai gitu ya, tapi Mister cuma kasih gambaran aja karena kan sebenarnya Mister minta kalian yang bawa toh, cuman karena ya kalian nggak ada jadi ya sudah lah, Mister siapin sendiri aja. Oke, sampai sini anak-anak. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu? Iwan? Tidak ada? Tidak, Sir. Tidak? Ya, thank you Mia untuk responnya. Oke, jika memang sudah tidak ada, Mister akan share screen untuk kita lihat sama-sama ininya ya, apa sih namanya, rangkaiannya, panduannya ya. Oke, jadi anak-anak, kita lihat di sini untuk tahap persiapannya, Mister sudah cek gitu ya, ini semua alatnya oke dan siap dipakai. Untuk termometer juga semuanya sudah oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian awal, yaitu persiapan untuk pengukuran. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin dulu logika dari pengukuran yang akan kita lakukan ini anak-anak ya. Nah, jadi kan kita mau mengukur massa TS, massa TDS yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam larutan yang kita punya gitu ya. Nah, dengan cara kita pertama harus ukur dulu nih anak-anak gelas-gelasnya masing-masing. Gitu ya. Ukur dulu massa gelasnya kita ukur dulu. Nanti ketika kita masukin air ke dalam gelas ini, terus kita uapkan airnya. Kan itu masuk airnya tuh sama dengan ada TS, ada TDS di dalam sini. Ketika kita uapkan airnya, yang tertinggal di dalamnya adalah padatan-padatan tadi. Padatan TS, padatan TDS, dan padatan TSS, gitu ya. Nah, di mana di situ kita akan hitung perbedaan massa ketika gelasnya itu kosong dengan massa ketika dia sudah ada isinya. Harusnya secara logika ya massanya bertambah, kayak gitu toh. Nah, pertambahan massa itulah yang menjadi hasil dari TSS-nya kita atau TDS-nya kita atau TS-nya kita. Kurang lebih logikanya kurang lebih seperti itu. Nah, harapannya sih kalian juga sudah paham karena itu kan bagian dari sumber yang perlu untuk kalian cari juga, yaitu bagian gravimetri, metode gravimetri. Nah, ini yang kita lakukan itu adalah metode gravimetri. Oke? Nah, jadi kita lihat yang pertama aja langsung dari bagian B, pengukuran massa TS gelas TS, gelas TDS dan juga kertas saring. Jadi salah satu dari sini nanti Mister akan gunakan sebagai untuk gelas TS dan juga gelas TDS. Nah, jadi pertama kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu, nanti kalian juga perlu untuk baca hasil pengukurannya berapa, gitu ya. Nah, silakan buka dulu hasil apa namanya tabel datanya. Tabel datanya silakan kalian buka, kemudian kalian lihat di situ, gitu ya. Lihat nanti Mister akan ukur, kalian yang akan tulis, kalian akan baca, gitu ya. Semoga kebaca ya di tempat kalian ya. Semoga ya. Oke, jadi langsung saja. Jadi ada 3 benda yang akan kita ukur. Yang pertama itu adalah gelas untuk TS, gelas untuk TDS, dan juga gelas dan juga
kertas saringnya, gitu ya. Nah, jadi Mister akan taruh dulu, gitu ya. Yang pertama, jadi ketika kalian mengukur udah anak-anak mengukur, tapi kalian angkat dulu ya. Ya, oke. Dapat lihat nggak kira-kira DP angka-angka? Ya, lihat ya. Oke. Nah, di sini saya taruh di aja. Ya, oke. Nah, kalau misalnya mau mengukur pakai apa sih namanya neraca digital ini, silakan kalian tuh tekan dulu ada bagian tengahnya namanya TR, gitu ya, itu untuk menghilangkan semua angka karena ini neracanya cukup sensitif, sangat sensitif. Makanya angin tiup dikit aja dia akan menunjukkan perbedaan massa kayak gitu ya. Nah, jadi ini pertama, silakan tulis hasilnya di bagian gelas TS. Ini adalah gelas TS yang bisa saya tetapkan ini adalah gelas TS. Gitu ya. Oke, bisa taruh terus bisa tutup gitu ya. Oke, silakan kalian baca hasil pengukurannya berapa kira-kira. Di tempatnya Mea kelihatan enggak Mea hasil pengukurannya? Agak kabuk sih, Sir. Berburam. Oke, kalau gitu Mister coba. Oke, ini anak-anak ya. Ini hasil yang pertama. Silakan ditulis. Kelihatan toh? Sudah? Ini gelas TS pengukuran pertama. Silakan ditulis hasilnya. Ini berada di dalam satuan gram. Oke, di tempatnya Emily. Emily lihatnya berapa Emily? 36,876. Oke, good. 36,876. Good, betul. Ya. Oke, silakan ditulis. Itu pengukuran yang pertama. Kita lanjut ya. Tidak lama nih. Oke, selanjutnya ini pengukuran yang kedua, anak-anak. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis pengukuran hasil yang kedua. Ini masih gelas yang sama, masih gelas TS nomor 1. Pengukuran kedua. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Pengukuran yang ketiga ya, pengukuran terakhir untuk gelas TS. Silakan ditulis. Oke, sudah ya. Oke. Nah, jadi anak-anak harapannya sudah bisa dapat hasil yang didapat. Jadi yang tadi itu adalah gelas TS. Oke, selanjutnya kita ukur untuk gelas TDS. Berarti yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Silakan dibaca dan tulis hasilnya. Berapa hasil untuk gelas TDS yang pertama. Pengukuran pertama untuk gelas TDS. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ya. Pengukuran yang kedua anak-anak untuk gelas TDS. Ini pengukuran kedua ya untuk gelas TDS. Silakan dibaca dan ditulis hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terakhir ya, ini pengukuran terakhir untuk gelas TDS. Ya, silakan ditulis hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah ya, berarti gelas TDS sudah diukur. Sekarang selanjutnya kita akan lihat untuk
kertas saringnya. Kertas saringnya juga kita ukur karena nanti ketika disaring TSS itu tuh akan ada di dalam kertas saring ini. Jadi harus diukur. Oke. Nah, Mister lipat dulu, bisa taruh di sini ya. Oke, silakan ditulis hasil untuk kertas saringnya. Coba di tempatnya Aurelio kelihatan hasil pengukuran untuk kertas saringnya berapa Aurelio? 1.200, Sir. Salah. Itu bukan tanda titik, itu tanda koma. Berarti 1,200. ya betul. 1 koma ya. Oke. Lanjut. Ini pengukuran yang pertama, Mister ulang lagi. Pengukuran yang kedua. Oke, silakan coba di tempatnya Grandly. Kelihatan berapa hasil pengukurannya berapa Grandly? 1,202 Oke, satuannya apa toh? gram. Gram. Oke, good. Itu pengukuran kedua. Pengukuran yang terakhir anak-anak. Oke, pengukuran yang terakhir silakan dibaca. Minta tolong Dilan. Kelihatannya berapa di sana Dilan? 1,202, Sir. Oke, good. Silakan ditulis. Sudah? Oke. Ya, jadi itu anak-anak kalian sudah dapat data untuk nomor 1, 2, dan 3. Ya, itu gelas TS, dan juga kertas saringnya. Jadi Mister sisihkan dulu untuk ini ya. Mister sisihkan dulu. Kemudian Mister balikkan di nomor yang satunya. Dan di sini. Oke, kelihatan lagi ya. Oke. Nah, oke anak-anak, sekarang kita tuh akan ini ya, akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi untuk tahapan-tahapan selanjutnya, Mister udah nggak akan ini lagi, udah apa namanya, Mister nggak akan pandu, tapi kalian akan pandu Mister untuk buat, gitu ya. Jadi Mister akan tanyakan satu-satu ya, mulai dari nama yang paling bawah, berarti ada Glory gitu ya, naik ke atas. Kira-kira step selanjutnya ngapain? Bisa anak-anak? Jadi ya kalau misalnya kalian nggak on di ini ketahuan banget gitu ya kalau kalian nggak ada. Oke, tadi kita sudah selesai melakukan di bagian tahap persiapan bagian A dan juga bagian B, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian tahap percobaan anak-anak. Di bagian tahap percobaan, ya silakan Riri. Glory silakan baca tahap persiapan kira-kira di tahap percobaan tahap yang paling pertama apa kira-kira Riri? Silakan Glory. Yang TS itu, Mister. Gimana? Sorry, suaramu kurang terdengar. Yang TS, Mister. Penguapan Iya, itu. silakan. Iya, betul. Persiapan. Oh, mulai dari yang B dulu. Mulai dari B yang poin B dulu, silakan. Yang poin B duluan. Tolong pandu Mister. Yang pertama itu aduk sampel hingga air dan residu padat tercampur merata. Oke, aduk dulu ya sampelnya untuk airnya merata. Nah, Mister kan kamera ke sini. Nah, Mister kan aduk dulu, ya, sudah ya. Terus ngapain habis aduk? Tuangkan 10 ml sampel air ke dalam gelas ukur. Oke, tuangkan 10 ml air ke dalam gelas ukur. Ini ya.
Nah, ini gelas ukurnya Mister tuangkan nih. Oke. Gimana? Apakah itu sudah pas 10 ml anak-anak? Tidak kelihatan, Mister. Oke. Kalau dari yang Glory lihat, kira-kira lebih atau kurang? Lebih itu, Mister. Oh, dia lebih dikit ya. Oke, berarti caranya untuk kurangin itu tuh pakai pipet anak-anak, pakai pipet. Jadi caranya dingin dulu, kemudian kita hisap ininya sedikit. Airnya kita hisap, terus kita kembalikan ke gelas kimia yang tadi. Oke, satu kali lagi ya. Oke, gimana? Sudah 10 ml? Oke, selanjutnya ngapain lagi nih? Letakkan kertas saring di dalam corong. Oke, letakkan kertas saring di dalam corong. Ini ya kertas saring, Mister lipat 4, terus Mister buka nih anak-anak, dibuka kayak gini. Jadi bikin kayak pembungkus nasi kuning begitulah. Terus Mister letakkan dalam corong kayak gini. Sudah, lalu ngapain lagi? Itu aduk kembali sampel di dalam gelas ukur, kemudian tuangkan sampel air tersebut ke dalam gelas TDS melalui kertas saring dan corong. Oke, saya tuangkan ya. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, jadinya sudah nih. Sudah ada, dia di dalamnya kurang lebih masih menetes ya. Dia tidak langsung akan turun semuanya, tapi dia akan menetes pelan-pelan. Makanya Mister minta bikin duluan. Nah, thank you Glory. Jadi anak-anak, ketika kita menyaring, maka padatan yang akan ada di dalam kertas ini itu adalah padatan TSS. Sedangkan yang jatuh ke dalam sini itu adalah air bersama dengan TDS. Seperti itu. Jadi kepisah tuh TSS sendiri dan TDS sendiri. Tadi TSS-nya itu adalah pasir. Jadi nanti di dalam sini itu ada pasir dan TDS itu adalah garam. Berarti nanti di bagian bawah situ adalah campuran antara garam dengan air. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, Mister minta tolong BK, Rebecca lanjut di bagian A. Poin pertama, disuruh ngapain tuh BK? Ya, Sir. Poin A nomor 1 disuruh ngapain tuh? Gimana Wika? Poin A nomor 1 di bagian tahap percobaan. Aduk sampel hingga air dan residu padat tercampur merata. Oke, terus? Terus yang kedua, tuangkan 10 ml sampel air ke dalam gelas ukur. Oke, selanjutnya Riri, ngapain lagi habis itu? Riri, halo. Ya, Sir. Oke, setelah Mister sudah tuang nih, terus ngapain lagi? Yang mana Mister ini, sudah Sir? tuang. Mister sudah tuang 10 ml air di gelas ukur. Terus ngapain lagi selanjutnya? Serasa di mana?
Nah, itu berarti tidak Oh, memperhatikan. ada sir. Mana? Di mana? Lalu letakkan kertas saring di dalam corong. Hmm, Oh, itu sudah tadi. Tadi B sudah. Mister tadi minta yang A. yang A, sir. Ya. Sudah, Mister tuang, terus apa lagi dong? Sudah nih, sudah 10 ml ya. 10 ml. Terus ngapain lagi selanjutnya? Ayo, Riri. Waktu kita tidak banyak. Cepat. Aduk sampai hingga air dan residu pada tercampur merata. Hmm. Terus? Terus Sudah, Mister sebentar aduk nih. tuangkan 10 ml sampel air ke dalam gelas ukur. Sudah, ini di dalam gelas ukur ini dong. Oh, habis itu apa dong? Aduk kembali sampel di dalam gelas ukur, kemudian tuangkan sampel ke air tersebut ke gelas TS. Oke, sudah ya. Oke, sip. Thank you, Riri. Nah, anak-anak, jadinya di sini tuh ada 2 sampel. Thank you ya yang sudah bantu ya. Di dalam bagian yang sebelah kanan ini adalah sampel TDS. Sampel TS. Di mana ini adalah campuran antara garam dan juga pasir, gitu ya. Sedangkan yang ada di dalam sini itu adalah di gelasnya ya. Di gelasnya itu adalah TDS. Nanti di bagian kertasnya itu adalah sampel untuk TSS, gitu ya. Nah, Mister sisihkan dulu di depan sini karena kita masih sementara ini ya, masih sementara menunggu. Jadi masih sementara menunggu apa namanya, air itu disaring lewat kertas saringnya, gitu ya. Jadi kita harus tunggu dulu sebelum nanti kita sama-sama panaskan. Gelasnya kita panaskan di atas kompor, sedangkan kertasnya kita akan taruh di dalam oven, gitu. Nah, selanjutnya anak-anak, kita sambil menunggu, kita sambil mengukur besaran-besaran yang lain, parameter yang lain, gitu ya. Nah, jadi pertama kalian silakan lihat dulu di bagian yang pengukuran pH. Silakan lihat di bagian pengukuran pH anak-anak. Nah, siap-siap untuk Pascal ya. Pascal yang membantu Mister untuk bantu Mister untuk siapkan bagian yang pengukuran pH. Pengukuran pH itu poin I. Ya, pengukuran pH itu poin I. Oke, silakan Pascal, minta tolong dibacakan kira-kira yang pertama dan kedua disuruh ngapain. Kedengaran, Sir, suaranya? Terdengar, silakan. Oke, jadi yang pertama itu, Sir, siapkan sampel air pada gelas kimia. Oke, siapkan sampel air pada gelas Gelas kimia. Oke, ini ya. Jadi ini masih sampel air yang sama. Jadi kita akan ukur air yang sama yang kita juga tuangkan di dalam sini. Thank you. Lanjut. Seterusnya apa? Kedua, siapkan 3 lembar kertas pengukuran pH, pengukur pH. Oke, ini adalah yang tadi Mister bilang pengukur pH, gitu ya. Mungkin saya jelasin juga. Nah, jadi silakan lihat di bagian sini. Nah, ini anak-anak adalah pengukur pH, di mana di dalamnya itu ada ada kertas-kertas yang digunakan untuk mengukur pH, gitu ya. Nah, oke, jadi di dalamnya ini tuh ada kertas-kertas kayak gini nih. Kelihatan enggak, Pascal? Kelihatan jelas, Mister. Kelihatan ya. Nah, ini adalah untuk mengukur pH. Nah, kalian lihat juga di bagian body dari ini ya, dari pengukur pH-nya tuh ada warna-warna nih ya. Warnanya tuh sebenarnya sama dengan ini. Gitu ya, bukan sama banget, tapi ya ini adalah skala. Gitu ya, ada 4 warna yang kita perlu untuk cocokkan. Jadi penggunaannya tuh kayak gimana? Caranya tuh anak-anak kita tuh akan ambil kertasnya, kita celupkan selama 1 detik di dalam larutan yang kita perlu ukur. Misalnya ini air gitu ya. Ini kita celupkan di dalam air, langsung angkat, nggak usah diaduk-aduk gitu, nggak usah. Langsung celup saja, angkat. Setelah angkat, dia tuh akan berubah warna nih. Si kotak-kotak warnanya tuh akan berubah warna, menyesuaikan dengan
seberapa asam atau seberapa basah larutan yang kita celupkan gitu ya. Nah, untuk mengetahui nilai dari larutan yang kita celupkan itu atau nilai pH-nya berapa, kita akan cocokkan gitu ya. Kita akan cocokkan kira-kira warna yang ada pada di sini, kira-kira dia paling cocok tuh ada di sebelah mana, kayak gitu. Paling cocoknya di sebelah mana. Nah, yang paling mendekati, mungkin dia tidak akan betul-betul sama, tetapi dia akan mendekati. Nah, yang paling mendekati itu yang akan kita hitung sebagai nilai pH dari larutan yang kita tes. Dalam hal ini berarti air yang kita tes. Sampai sini bisa mengerti enggak? Cara menggunakan pengukur pH-nya, universal test paper. Bisa? Oke, thank you untuk ininya ya. Nah, sekali lagi anak-anak, Mr. minta tolong semuanya tetap perhatikan ketika Mr. sementara memperagakan dan teman-teman juga sementara mengikuti ya. Oke, jadi tadi sudah sampai di poin yang kedua. Silakan lanjut Willy. Seterusnya nomor bagian I. Nomor 3 disuruh ngapain? Willy, Ya, Mister. kamu bicaranya dari Granny. Di rumah Glenn, Mister. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting suaranya besar ya. Oke, gimana Willy? Nomor 3 bagian I disuruh ngapain? Celupkan kertas pH selama 1,5 detik, setengah detik ke dalam sampel air. Oke, tadi kan Mister sudah siapkan 3 ya. Nah, siapin 3. Ini untuk dipakai untuk diukur. Nah, jadi Mister akan langsung celupkan 3-3-nya aja, gitu ya. Mister langsung celupkan 3-3-nya saja untuk ukur. Nah, Mister celupkan ya di dalam air ya. Langsung diangkat, nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Sudah? Nah, seterusnya ngapain lagi Willy? Nomor 4. Willy, seterusnya ngapain? Bandingkan warna pada kertas pH dengan indikator warna yang ada pada bungkusan kertas pH. Oke, sudah. Mister akan ini ya. Akan coba bantu kalian lihat. Mungkin warnanya tidak terlalu sama di tempat kalian, tapi tidak apa-apa. Kita lihat yang paling sama aja kira-kira yang mana ya. Oke. Oke, ini universal test paper ya, gitu ya. Universal test paper ini adalah hasil pengukurannya. Gitu ya, adalah hasil pengukuran. Kita lihat dulu bagian yang paling pertama ya, bagian yang pertama. Nah, ini adalah hasil yang paling pertama. Silakan kalian lihat kira-kira dia paling cocok di warna mana. Coba lihat. Jadi paling cocok di bagian mana? Ya, kira-kira paling cocok dia di warna mana? Nomor berapa? Paling mirip. Yang paling miripnya di warna berapa? Nomor berapa? Enam, Mister. 6. Oke, good. Thank you ya. Itu percobaan pertama. Berarti silakan tulis di percobaan pengukuran pertama dia di nomor 6. Selanjutnya. Ini yang kedua ya. Hasil yang kedua. Silakan. Kira-kira nomor berapa? Coba Emily. Berapa Emily? Dua atas. Paling cocok nomor berapa ini? Silakan kalian langsung tulis saja ya. Oke, terakhir. Ini adalah pengukuran yang terakhir anak-anak. Silakan dilihat kira-kira dia paling cocok di nomor berapa. Masing lihat langsung tulis ya. 6 atau 5 atau 7 silakan langsung tulis. Dia paling mirip di nomor berapa. Ingat dia mungkin tidak akan betul-betul sama tapi akan mirip. Paling mirip nomor berapa. Oke, sudah? Oke.
Jika sudah, berarti sudah ya. Ya, jadi itu adalah cara untuk mengukur pH anak-anak. Cara simpelnya seperti itu, gitu ya. Jadi kita bisa dapat nilai pH-nya cuma pakai ya universal test paper. Ya kalau di dunia nyata ya mungkin bisa lebih detail lagi dari ini, gitu ya. Oke, sudah. Nah, berarti ini kan sudah selesai nih bagian ini ya, bagian apa materi nama? Ya, oke. Bagian yang pH sudah selesai harusnya ya. Oke. Lanjut, kita akan mengukur yang bagian temperatur terlebih dahulu anak-anak. Bagian temperatur terlebih dahulu karena di sini misalnya dia belum habis ya, dia apa namanya hasil saringannya masih belum selesai. Jadi kita bisa tukar dulu. Kita bisa tukar dulu untuk kita ukur temperaturnya terlebih dahulu. Nah, temperatur itu ada di poin H. Nah, siap-siap untuk Mia. Silakan Mia minta tolong untuk pandu Mister untuk melakukan pengukuran temperatur. Silakan Mia. Kedengaran, Sir? Terdengar. Silakan. Yang pertama, siapkan sampel air pada gelas kimia. Siapkan termometer. Sudah ya? Oke, sorry. Thank you Mia. Sampai nomor 2 Jo. Lanjut Kenzo. Habis itu ngapain Kenzo? Nah, nomor 2 Mister sudah siapin termometernya. Siap-siap Jonathan ya. Kenzo? Setelah siapin termometer ngapain? Lalu Sir, lalu celupkan kertas pH celupkan termometer ke dalam sampel air, Sir. Oke, sudah ya, Mister sudah celupkan. Terus habis itu ngapain lagi? Lalu Sir, baca hasil pengukuran temperatur pada termometer. Oke, nah ini mungkin akan kesulitan untuk kalian lihat, tapi kita coba aja ya. Nah ini Mister langsung celup 3 supaya nggak usah ulang-ulang, gitu ya. Mister langsung tinggal baca aja di 3 alatnya, gitu ya. Oke, jadi Mister coba ganti kamera lagi pakai kamera HP coba ya. Oke, ini adalah hasil pengukuran temperaturnya anak-anak. Kalian bisa kelihatan. Halo Sir, tidak kelihatan Sir. Ya. Nah, itu berapa tuh? Kelihatan? Nah. Itu, dapat lihat toh? Berapa itu dia? Di Kenzo kelihatan dapat berapa Kenzo? Kelihatan Sir. 20,1 itu Sir atau 0,2? 20. 0,1 kayaknya. 21. Jadi 21 derajat Celcius ya. Oke, lanjut pengukuran yang kedua. Jonathan Pola. Lihat. Jonathan lihat ini dapat berapa nih Jonah? Di tempat yang Mister ini dapat berapa nih? Sir, tuh cairan aku lihat di mana, Sir? Warna merah dong. Berapa itu? Berapa? 2, Ini garis Sir? 20. Ini garis 20. Dia ada di bawah garis 20. Berapa tuh? Berapa itu ya? 1,9 atau? Kalau 20 terus satu garis di bawah 20 berarti itu berapa? Satu garis di bawah 20. 19, Sir. Nah, betul. 19 derajat Celcius, betul. Thank you, Jonah.
Oke, terakhir. Jona, masih Jona. Dapat berapa nih Jona? Lihat aja yang di bawah ini ya, yang di bawah ini. Yang di atas ya, putus-putus nggak usah. Tunggu, Sir. Jangan bergerak, Sir. Sama. Yang ini bisa ada tahan napas ini cepat. 16, Sir. 16. Berapa? 16, Sir. Oke, 16 ya. Thank you Jona. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih pengukurannya ya untuk suhunya, untuk temperaturnya ya. Apa? Mister atur kamera dulu. Ya. Oke. Beli kamera mahal ini. Kalian habis ini jangan lupa ini ya, like, comment, dan subscribe ya, biar Mister bisa beli kamera ini. Kameranya nggak autofocus soalnya. Oke, Siap, sudah, siap. temperatur sudah 3 kali toh, pH juga sudah. Jadi silakan kalian isi ya, hasil dari pengukurannya silakan diisi. Nah, ini Mister masih tinggal dikit lagi, si ininya masih tinggal dikit lagi. Nah, jadi Mister mungkin tap-tap supaya dia sedikit lebih cepat mungkin untuk penyaringannya ya. Ini sih sudah 10 mili. 10 mili sih. Oke, nah kalau misalnya sudah nih anak-anak ya, sudah sudah TDP nama, sudah turun semua airnya, udah tersaring semuanya. Nah, kita udah bisa untuk pisahkan. Nah, ini udah tersaring semua ya. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih sudah bisa tersaring gitu ya. Jadi, misal langsung akan angkat. Jadi ini adalah sampel untuk TDS ya. Sampel untuk TDS. Ini adalah sampel untuk TS atau total solid yang ada di dalam kertas ini anak-anak. Kertas saring ini di dalam ini tuh ada sampel untuk TSS. Jadi yang pasir di dalam sini gitu ya. Nah, Mister ambil, Mister taruh di sini. Ya, di cawan metrik. Oke, jadi di sini anak-anak kita sudah punya 3 sampel nih. Ada sampel TS, sampel TDS, kemudian sampel TSS. Gitu ya. Lihat perbedaan antara TS dengan TDS bisa kelihatan toh? Yang satu lebih butek karena ya ada pasir di dalam kayak gitu. Bahkan yang satu lebih jernih karena yang di dalam cuman garam kayak gitu. Ya walaupun memang udah bersih-bersih sekali ya, tapi kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya Mister mau minta tolong nah ini kita masuk ke tahap C ya, tahap C dan juga tahap D. Nah tadi terakhir Jona ya, lanjut Jere berarti silakan Jere, selanjutnya ngapain tuh di bagian C, penguapan sampel TS dan TDS. Yang pertama, Sir. Ya, mulai dari 1. Yang pertama, ambil gelas TS dan gelas TDS dan letakkan di atas kompor listrik. Oke, jadi ganti kamera dulu. Oke, jadi ambil sampel TS, ambil sampel TDS, dan taruh di mana Jere? Taruh di mana? Di atas kompor listrik, Sir. Di atas kompor listrik. Sudah, bisa taruh. Lalu apa yang lagi? Nyalakan kompor listrik, Sir. Nyalakan kompornya. Nah, kita nyalakan sampai habis saja ya, supaya cepat. Oke, sudah nyala ya. Terus ngapain lagi dong? Habis itu di sini tunggu selama 10 menit hingga seluruh air di dalam gelas menguap. Oke, terus sampai 10 menit ya, sampai airnya menguap. Nah, jadi ini sementara lagi memanas, kompornya masih sambil memanas. Nah, setelah itu silakan lanjut, ya thank you Jerry ya. Lanjut ke Janet. Setelah itu kita akan pindah ke yang bagian D. Bagian D disuruh ngapain? Janet. Halo Janet.
Halo, Janet. Halo, Mister. Ya, terdengar tapi suara lebih besar lagi. Gimana? Oke, Mister. Bagian D, Mister. Ya, bagian D, betul. Bagian D yang bagian penguapan sampel TSS. Yang pertama, ambil kertas saring yang telah disisihkan, kemudian masukkan ke dalam oven. Sudah? Lalu? Yang kedua, nyalakan oven pada suhu 100 derajat Celcius. Oke, kita masukkan ya ke dalam oven. Itu 100 derajat Celcius. Terus? Apa lagi? Yang ketiga, tunggu selama 5 menit hingga seluruh air pada kertas saring menguap. Oke, kita sudah atur ininya kurang lebih 5 menit ya, 5 menit untuk penguapannya gitu. Nah, jadi saat ini sekarang berarti kita sudah tinggal ini aja, tinggal menunggu aja. Pertama, sudah panas. Nah, pertama kita tunggu 2 sampel ini selesai dan juga sampel yang ada di dalam oven juga sudah menguap, airnya semua menguap. Nah, ketika airnya menguap semua itu kan nanti cuma tinggal ada padatan-padatan saja. Misalnya di dalam sini berarti ada di gelas TS itu ada padatan garam dan pasir, sedangkan di dalam gelas TDS itu hanya ada padatan garam saja. Sedangkan kalau di dalam kertas saring itu hanya akan ada padatan TSS saja atau pasir gitu ya. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah selama kurang lebih, ini kan tadi tunggu kurang lebih 10 menit, 12 menitan gitu ya. Ini tunggunya sekitar 5 menitan gitu ya. Nah, silakan kalian buka datanya kalian yang tadi, kemudian kalian silakan cari rata-rata dari data tersebut terlebih dahulu gitu ya. Karena kan kalau lihat di bagian ini ya, kalau kalian lihat di bagian penguapannya ya, bagian penguapan itu kan semuanya itu ada punya ini ya, dia punya apa katanya 3 data, betul ya? Punya 3 data karena 3 kali pengukuran, betul? Nah, silakan dari 3 data ini, ya 3 data ini, 3 kali pengukuran ini, silakan kalian tulis di bagian rata-rata dapat berapa, kayak gitu. Bisa? Silakan ya, sambil menunggu silakan kalian ini. Nah, ini dia sudah mulai ini ya, sudah mulai menguap karena sudah mulai panas. Sambil-sambil Mister sambil tunjukin aja ini ya, tunjukkan hasilnya. Proses dia antara ini dia. Jadi kita tunggu sambil kalian menunggu, silakan cari rata-rata dari data-data yang sudah didapatkan. Nanti kalau dia sudah apa namanya sudah menguap semua, baru kita akan timbang lagi, timbang untuk kita cari toh DP perubahan penambahan massa di dalam gelasnya itu berapa kayak gitu.
Ya, kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Oke, lihat yang bagian ini ya, sampel TDS-nya sudah mulai kering, sudah mulai berbuih. Jadi sudah mau dikit lagi udah mau bisa diangkat nih sampel TDS-nya ya. Oke, sudah ya, sampel TDS-nya sudah kering ya, sudah kering. Ya. Nah, ini dalamnya semua garam nih anak-anak. Nah, bisa taruh ya, bisa sisihkan. Terus sementara cek juga untuk sampel ininya ya, sampel SS-nya juga. Ya sih, harusnya sih sudah ya, karena dia hanya kertas tuh, jadi lebih cepat kering dia harus. Nah, udah. Oke. Sudah ya, sampel untuk TSS sudah kering. Kita ambil. Nah, oke. Sudah ya, sudah kering. Sudah. Oke, ininya juga sudah. Sedikit lagi kita udah bisa mulai timbang ya. Oke, sambil-sambil lah. Kita sambil-sambil. Panas. Lupa lagi. Oke, sudah kering semua anak-anak. Jadi kita sudah bisa mulai untuk ukur
massa setelah dia ada padatannya, kira-kira harus seperti apa. Nah, untuk itu Mister minta tolong kepada siapa ya? Tadi terakhir Janet ya. Berarti silakan Helena. Oke, kepada Helena. Silakan Helena bantu untuk pandu Mister. Step selanjutnya ngapain? Yang mulai dari bagian ini ya, bagian pengukuran sampel TS, bagian E. Oke, Mister. Yang bagian pertama, pengukuran sampel TS, ambil gelas TS dan sampel TS yang telah diuapkan sebelumnya. Oke, Mister ini ya, Mister buat dia lebih dekat supaya bisa terbaca. Oke. Nah, tadi anak-anak ini yang adalah sampel TS-nya ya. Ini adalah sampel TS-nya nih. Ini. Yang ini ya. Itu sampel TS. Dan ini sampel TDS. Ini cuma garam. Dan yang ini adalah sampel SS yang di kertas ya. Oke, jadi Mister ambil sampel TS-nya duluan ya. Ini sampel TS. Oke, ini pengukuran pertama untuk sampel TS ditambah dengan gelas TS. Silakan, mulai dibaca dari Helena, dapat berapa tuh Helena? 38,944. Oke, sip. Thank you. Itu pengukuran pertama ya. Nah, lanjut pengukuran yang kedua. Lanjut ke Gwen. Ini pengukuran kedua Gwen. Silakan Gwen baca hasilnya dapat berapa. Eh, 38,927, Mister. Oke, 927 ya. Itu pengukuran kedua, silakan ditulis ya. Lanjut, ini pengukuran ketiga untuk sampel gelas ditambah dengan sampel TS. Dapat berapa Gwen? 38,922, Mister. Oke, sip. Thank you. Berarti untuk sampel TS selesai. Kita sisihkan di belakang sini ya. Oke, selanjutnya ada Granly. Granly silakan baca tahap selanjutnya, Granly. Di bagian F berarti. Granly. Halo, Granly. Halo, Sir. Ya, silakan Granly. Di bagian F. Setelah itu, Sir, ambil Gimana? ambil gelas TDS, ambil gelas TDS dan sampel TDS yang telah diupakan sebelumnya. Oke, sudah ya, bisa sudah letakkan di ini ya. Oke, start. Oke, dapat berapa tuh di tempatnya Granly? 36,538, Sir. Oke, sip. Itu pengukuran pertama ya. Thank you, Granly. Lanjut. Setelah Granly tadi ada Ferry. Ferry, silakan. Pengukuran kedua dan pengukuran ketiga dapat berapa nih? Ini pengukuran kedua. Ferry. Dapat berapa tuh? 36,541. Oke, sip. Itu pengukuran kedua ya. Lanjut. Pengukuran yang ketiga. Ini sampel TDS pengukuran iya betul, TDS pengukuran ketiga. Ya, dapat berapa lagi Ferry? Dapat 36,536, Sir. Oke, thank you. Nah, sudah. Lanjut ya, berarti ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu ada
Emily. Emily, silakan bacakan poin di bagian G, pengukuran TSS. Halo Emily. Terdengar. Iya, terdengar. Gimana? Bagian pengukuran TSS, gimana tuh? Pertama, ambil kertas saring yang telah disisihkan, kemudian masukkan ke dalam oven. Oke, sudah ya, bisa tolkan dulu. Ya. Nah, Emily dapat berapa tuh di situ terbacanya? 1,417. Satuannya? Satuannya apa toh? Ya, Sir. Satuan. Satuannya apa? Nah, di bawah sini. Apa itu? Nggak terlihat, Sir. Oh, satuannya gram ya, itu G. Oh. Oke, sudah. Thank you, Emily. Lanjut, pengukuran yang kedua dan ketiga. Silakan Dilan. Ini pengukuran pertama ya. Dilan, silakan bantu untuk pengukuran kedua dan ketiga. Halo Dilan. Halo, Sir. Ya, dapat berapa itu Dilan? 4,23, Sir. Oke. 1,423. Oke, sip. Itu pengukuran kedua ya. Lanjut, pengukuran terakhir untuk TSS. Oke, dapat berapa tuh? 1,421, Sir. Oke, sip. Thank you, Dilan. Oke, nah anak-anak, ya seperti yang Mister bilang, di dalam sini tuh ada isinya tuh ya. Pasir yang sudah disaring. Nah itu yang kita ukur tadi. Dia dapat pertambahan masanya berapa kayak gitu. Oke, nah jadi anak-anak, bentar ya. Oke, nah jadi anak-anak kurang lebih itu adalah hasil praktikum kita di hari ini, gitu ya. Jadi kita sudah dapat massa dari gelas-gelasnya, tapi nanti untuk perhitungan dari masing-masing parameter TS, TDS dan juga TSS itu kalian akan hitung lagi gitu ya, akan hitung lagi, ada rumusnya untuk hitung. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan di hari Senin saja berarti ya. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak. Semoga ya mungkin memang tidak ideal ya, tapi semoga dapat gambarannya lah ketika praktikum itu kayak bagaimana gitu ya. Nah, ini tadi Mister bilang metode grafimetrik gitu ya. Oke, jadinya untuk pertemuan kita hari ini tuh sampai di sini saja anak-anak. Terima kasih banyak sudah tetap join dan juga ini ya sama-sama terlibat dalam praktikum hari ini. Nah, silakan kalau misalnya tadi ada yang data-data yang mungkin masih hilang atau mungkin terlewat, nah itu silakan boleh minta ke teman-teman yang lain gitu ya, karena jadinya satu kelas kalian tuh datanya akan sama kayak gitu. Oke? Ya, sampai sini ada yang mau tanya lagi enggak anak-anak? Mungkin berkaitan dengan tugas-tugas selanjutnya ngapain dan sebagainya. Ada yang mau tanya? Sir. Iya, silakan. Gimana? Ini DP Word langsung kumpul, Sir. Langsung selesai. Word-nya langsung kumpul. Kalau misalnya sudah ada isinya, langsung kumpul aja. Oh, Kalau iya, sudah ada Sir. isinya, langsung turn in aja. Kalau Iya, sudah Sir. lengkap tapi ya. Ingat anak-anak, tulisnya pakai satuan ya. Tadi itu semua massa yang kita ukur itu tuh dalam miligram. Di dalam gram. Sedangkan volume yang tadi kita ukur itu di dalam mililiter gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Bisa ya? Oke, itu aja dulu anak-anak. Berarti sampai bertemu lagi nanti di pertemuan hari Senin. Tolong semua sudah siapkan. Kalau teman-teman ada yang belum
join juga, kasih tahu ke mereka kita sudah bikin praktikum gitu ya, khususnya yang di Spanish itu ya. Nah, sampai sini saja dulu untuk pertemuan kita. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tadi kita mulainya belum berdoa. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih bisa ada hingga sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan untuk pertemuan kami memang dalam keadaan yang tidak ideal, kami harus praktikum dalam kondisi online Tuhan. Namun kami mohon biarlah kami bisa mendapatkan pengalaman, setidaknya gambaran pengalaman ketika praktikum seperti apa, bagaimana kami melakukan pengukuran terhadap beberapa parameter dari untuk menentukan tingkat pencemaran lingkungan perairan. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa memahami semua hal ini dan juga bisa kami gunakan dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan ke sesi kami selanjutnya, biarlah Engkau saja yang menyelesaikan. Ini doa kami hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you, sir. End meetingnya ya. Bye-bye. Thank you, sir. Ya, thank you.